Terakhir saya di Polres Serang, kita mau laporin seseorang juga dipersulit. Kenapa? Saya bilang, hukum di Indonesia masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kita mau laporin waktu itu oknum kapal api. Ketika ngelaporin udah tahu, ini yang punya kapal api ya katanya. Iya, saya bilang. Tapi kan ini ada dugaan permulaan bukti kejahatan. Benar atau enggak nanti di penyidikan, tapi ada permulaan. Nggak mau terima, sampai 3 kali anak buah saya nggak bisa, akhirnya saya turun tangan. Saya cuma bilang di sana 5 menit. Pak polisi izin. Antara Bapak polisi bikin di sini atau besok saya masukin media, saya laporin Bapak ke Propam. Paling menyedihkan itu adalah mereka minta uang, kita tidak kasih, nggak dijalanin. Ya kan? Udah dikasih pun apa yang terjadi? Kita dibohong-bohongin. Disinilah saya melihat, disitulah proses tumpul itu ada di sini ya. Jadi saya bukan mengkritik Polri karena saya benci, justru saya cinta sama Polri. Saya sedih, saya miris, ini yang terjadi. Ketua LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim. Selamat tepuk tangan, boleh. Ini baru kita kasih kesempatan ya. Masih semangat dong untuk sharing ya, Bang Alvin ya. Bang, itu luar biasa banget, waktu itu rame sekali ya, bahkan berujung kemudian, pertama adalah statementnya kan, Polda Metro Sarang Mafia, 1. Terus kemudian rame sekali di Twitter dan sosial media, percuma lapor polisi. Pertanyaannya adalah, setelah kemudian itu mengemuka, ada teror nggak Bang? Boleh dipakai mic-nya Bang? Baik. Tes. Makasih atas kesempatannya ya. Menjadi perubahan agent of change itu nggak mudah. Jadi kalau dibilang teror, ya bukan hanya teror, ancaman sudah, mobil kita di dalam Polda juga dihancurin juga sudah, ya kantor kita di demo juga sudah di situ. Jadi kenapa? Saya jadi lawyer pun karena saya adalah korban kriminalisasi HAM. Saya 95 sampai 2005 kuliah di Amerika, UC Berkeley itu salah satu top school, jadi wakil presiden bank, dapat penghargaan dari wali kota San Francisco. Di Indonesia yang namanya keluarga pasti ada berantemnya. Ketika berantem, rebutan anak waktu itu, ada oknum lawyer di sana terlibat, ada oknum polisi terlibat. Apa yang terjadi? Perebutan anak aja dibilang penculikan anak. Saya ditahan di Polda Metro Jaya. Itu pengalaman pertama saya. Kasatnya naik jadi dir, saya alami lagi kriminalisasi kedua. Kriminalisasi pertama adalah saya cuma ngambil anak saya sendiri, dimasukin pasal 328 penculikan. Kalau tidak dimasukin pasal itu saya tidak bisa ditahan. Karena saya hanya memasuki pekarangan kerabat dari istri saya, ambil anak saya sendiri di situ. Dikawal oleh 32 polisi. Ketika ngambil saya dikawal polisi. Tapi dia bilang handphonenya hilang lah, tapi dimasukinnya pasalnya penculikan untuk bisa ditahan. Karena syarat objektif harus 5 tahun ke atas. Disitulah saya belajar bagaimana oknum polisi bisa mengkriminalisasi seseorang. Sehingga saya jadi belajar hukum. Kedua, saya ditahan waktu itu, kasus 2017 itu sangat viral ya. Perusahaan asuransi pertama kali tolak klaim bisa jadi pidana. Karena kenapa? Saya dari orang keuangan perbankan, saya tahu sela-selanya, saya tahu etikat tidak baiknya mereka. Ketika saya bisa buktikan dia jadi tersangka, serangan balik masuk, ancaman masuk. Saya ditahan di Polda, nggak boleh keluar, harus diselesaikan, harus didamai katanya. Jadi itu hal-hal yang saya lihat di luar pelajaran teori hukum yang saya belajar. Nah, apalagi yang terjadi setelah itu, ya kan, saya jadi lawyer. Akhirnya saya harus memilih apakah saya mau jadi lawyer yang lurus atau saya ngikutin arus. Arus yang ada 90% nyogok dan suap, itu yang terjadi. Jadi mulai dari kita bikin laporan polisi, itu nggak ada istilah nggak dimintain uang. Ya gitu loh. Saya baru bikin ke SPK, di situ sudah dimintain, naik ke atas nanti di BAP dulu ya, padahal tidak perlu ya hal yang seperti itu gitu loh. Dimintain lagi sampai berlevel-level di situ ya. Kalau kita nggak kasih di sana, dia bilang,
oh ini buktinya tolong aslinya besok bawa ya. Saya bilang, Pak Polisi izin, yang namanya lapor itu adalah alat bukti permulaan. Karena ada dalam polisian itu ada lidik dan sidik. Lidik itu kita mencari alat bukti, si polisi itu mencari alat bukti, ngambil keterangan orang, karena keterangan itulah alat bukti. Berdasarkan pasal 184 ada 5 alat bukti, salah satunya keterangan saksi kan. Itu nanti polisi yang ngerjain, saya bilang. Kalau sekarang saya harus membawa semua bukti lengkap, tugas polisi apa? Saya bilang seperti itu. Terakhir saya di Polres Serang, kita mau laporin seseorang juga dipersulit. Kenapa? Saya bilang, hukum di Indonesia masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kita mau laporin waktu itu oknum kapal api. Ketika ngelaporin udah tahu, ini yang punya kapal api ya katanya. Iya, saya bilang. Tapi kan ini ada dugaan permulaan bukti kejahatan. Benar atau enggak nanti di penyidikan, tapi ada permulaan. Nggak mau terima, sampai 3 kali anak buah saya nggak bisa, akhirnya saya turun tangan. Saya cuma bilang di sana 5 menit. Pak Polisi izin. Antara Bapak Polisi bikin di sini atau besok saya masukin media, saya laporin Bapak ke Propam. Karena apa? Alasannya tidak mengada-ngada. Jadi bukti asli yang di notaris harus diminta, yang di sidang harus diminta. Saya bilang, itu nanti Bapak ambilkan. Dia bilang, iya Pak, tapi kita harus membuktikan bahwa ini tindak pidana. Jadi diplesetinlah seolah-olah pelaporan itu yang diduga pidana, harus dibuktikan dulu di situ. Jadi dia panggil 7 orang gelar, nanti 1 orang datang, besok 2 jam kemudian kanitnya datang, tadi dia bilang atasan lainnya datang, nanti yang petugas piket datang. 7 kali seperti itu. Akhirnya setelah saya kasih ultimatum, saya tanya nama Bapak siapa, Bapak bilang terima atau tidak. Kalau tidak terima itu hak Bapak, kewenangan Bapak, saya adukan. Bentar ya Pak, 5 menit. Dia telepon, iya Pak, saya buat. Itu setelah 3 hari. Jadi hal seperti ini, inilah yang saya bilang hukum tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Dan yang terakhir, saya menjadi kuasa hukum perusahaan investasi bodong. Ya, ada salah satu tokoh nasional ternama yang sangat dekat sama Jokowi, itu gemplang 8 triliun. 8.000 orang kena di situ. Saya lapor polisi hari ini. Sejam kemudian ketika saya keluar, wartawan sudah menghadang, dibilang, Bang, laporin si Anu ya, anaknya ketum ini ya, iya saya bilang. Habis saya press release, besoknya saya dilaporin polisi. Dibilang pencemaran nama baik saya, pencemaran nama baik. Jadi isi yang saya laporin diduga menipu, menggelapkan, itu dibilang pencemaran nama baik. Saya bilang sama polisi, Pak, saya ini lawyer menjalankan tugas. Apa bedanya saya dengan Kabid Humas Polda atau Kadif Humas yang memberitakan ini ada maling dicuri? Alasan penyidik ini belum terbukti, belum ada putusan pengadilan. Si Anu terbukti bersalah. Saya bilang Kadif Humas juga ketika mengumumkan belum terbukti, itu masih proses lidik-sidik. Saya bilang seperti itu kan. Herannya saya punya laporan ini udah 2 tahun sampai sekarang tidak berjalan, masih lidik. Tidak berjalan. Tapi yang orang itu melaporkan saya balik, itu langsung naik sidik dalam waktu 1 bulan. Hebat sekali di situ. Ya, jadi inilah hukum itu masih tumpul masih tumpul ke atas, tajam ke bawah. Dan yang paling menyedihkan itu adalah mereka minta uang, kita tidak kasih, nggak dijalanin. Ya kan? Udah dikasih pun apa yang terjadi? Kita dibohong-bohongin. Oke, nanti Pak dipanggil. Masa SP2HP terakhir penyelidikan sudah memanggil calon terlapor itu 7 kali. Nanti rencana penyelidikan berikutnya adalah memanggil ke yang 8 kali. Saya bilang kalau 8 kali nggak datang, kita panggil lagi Pak yang ke-9 kali. Jadi disinilah saya melihat, disitulah proses tumpul itu ada di sini ya. Jadi saya bukan mengkritik Polri karena saya benci, justru saya cinta sama Polri. Saya sedih, saya miris ini yang terjadi. Ya, kejadian yang seperti ini di mana korban investasi bodong udah keluar uang banyak ditipu, dan ini korbannya ribuan loh. Ya, bukan 1-2 orang. Tapi bisa saya bilang di Polda Metro Jaya tidak ada satupun kasus investasi bodong yang naik jadi tersangka dan ditahan. Ya, Indosuria, Mahkota,
Narada, tidak ada satupun yang udah kita laporin. Kresna, mandek semua. Jadi saya cuma bilang gitu loh, ketika masyarakat ribuan orang ditipu, padahal di Amerika kejadian yang kayak gini ada, yaitu Madoff. Madoff ditangkap langsung sama polisi, penjaranya seumur hidup. Ya, di sini orang-orang itu bebas pelesiran ke Bali, mereka jalan-jalan. Jadi disitulah saya merasa nilai keadilan, apalagi saya mendengar budget Polri untuk lidik sidik itu 5,5 triliun. Nah kalau mereka masih minta dari korban, nah apa jadinya dunia ini kan? Jadi saya melihat orang yang sudah ibu-ibu gitu loh, udah nggak punya uang, makan cuman pakai nasi sama kecap, dan korban klien saya ini udah 3 orang mati loh. Nungguin keadilan yang tidak pernah mereka dapatkan. Disinilah kalau kita bilang pelanggaran HAM ya, saya jujur sangat kecewa. Apalagi terakhir kali ketika polisi itu tidak jalan, akhirnya saya datangin sendiri, saya hajar, saya gebuk habis-habisan itu di RUT pakai cara saya lah, secara hukum kan. Saya masukin ke media, saya blow up di situ, akhirnya dibayar. Nah setelah dibayar dia lihat, ini kok Alvin ngurusin sendiri ke sana mediasi, dibayar nih 80 miliar. Yang satunya lagi 57 M dibayar sama properti. Apa yang terjadi? Polisi bilang kita mau lakukan SP3 untuk mengajukan permohonan ya. Dia bilang 500 juta dulu di depan. Saya bilang, Pak, kalau nanti dijual, sudah dijual nggak apa-apalah kita bagi kalau mau cash. Nggak bisa, kendalanya di situ. Nah itu ada rekaman, dan rekaman itulah yang saya blow up. Ya, dan itu salah satu rekaman dari, saya masih banyak rekaman lain. Di mana penyidik kontak saya, Pak, ngadep dulu ke Kanit. Setiap Kanit baru ini udah 2 tahun ngadep, Kasubdit baru ngadep, direktur baru ngadep, sedangkan kasusnya juga nggak jalan. Jadi kita bingung, iya kan, mau bagaimana di sini? Ini kondisi konflik kenyataan yang terjadi. Kenapa saya bilang seperti ini? Saya lawyer, officium nobile, tapi yang ada lawyer-lawyer yang yang mau lurus di situ. Kita bukan hanya ngalamin intimidasi. Rekan saya satu, salah satu lawyer mewakili korban Indosuria, sama kena ITE. Kena ITE, sudah disidang. Ya, yang dia jelek-jelekin, kata yang jelek-jelekin Henry Surya, sampai sekarang tersangka udah 2 tahun, P21 aja kagak. Alasannya minta audit dulu, jadi itu 8.000 orang mau dikumpulin korbannya, diaudit satu persatu. Kalau yang udah mati gimana ngauditnya? Ke surga dulu nanya gitu kan, lucu. Iya kan, jadi hal seperti inilah saya melihat di mana sepertinya aparat penegak hukum, oknum ini bukan cuma satu tadi yang seperti dibilang, saya setuju nih oknum. Tapi oknum ini sudah sangat banyak. Kenapa saya bilang seperti itu? Dari SPKT sampai penyidik, bahkan saya udah laporin ke Propam, saya datangin sidangnya di situ, saya udah lihat, udah lucu. Beda yang ada misalnya polisi yang melecehkan, sama ada polisi yang tadi 500. Yang 500 itu yang nyidangin 3 orang itu sama dia sopan sekali. Sedangkan yang lain yang nggak ada jagainnya di situ, kamu ya pusap dulu, wah mantap gitu kan. Tapi yang 500 yang diduga memeras 500 juta, sudah ada kanitnya di situ, kasubditnya di situ, AKBP, sedangkan yang nyidangin AKBP juga. Dan kelihatannya kasubditnya lebih senior. Kenapa? Yang nyuruh itu atasannya. Jadi bagaimana ini bisa terjadi kalau dari bawah sampai atas, saya nggak tahu atasnya sampai mana, terlibat di situ. Yang jadi korban akhirnya masyarakat. Ya, jadi saya cuma pengen sebenarnya perbaikan, kalau dibilang tadi perbaikannya dalam bentuk kinerja atau sistem-sistem, kalau menurut saya untuk Polri bisa baik itu cuma 2. Satu itu perubahan mental. Ya. Mental mereka itu banyak yang bejat gitu loh. Sorry saya bilang kenapa begitu. Saya datang kalau sama asisten yang cakep cewek, dia udah punya bini juga digodain. Ya. Duit itu selalu pasti minta, apalagi ngelihat kulit saya putih, ya kan selalu minta uang. Saya nggak masalah sih gitu loh, maksudnya dalam hal uang kita berbagi, tetapi ada hal di mana, ya kan kalau kita ngasih,
Saya sebagai lawyer pun saya nggak bedanya dengan tipikor, itu tindak pidana korupsi. Di situ termasuk di situ penyuapan gratifikasi. Disitulah kita ada dilema. Saya ada dilema di situ. Ya, jadi saya minta ini diperbaiki, ini ya harus mulai memang dari presiden yang paling tinggi di situ. Karena kalau tidak ada seperti itu, yang kita bilang hukum adalah panglima, aslinya di lapangan itu uang itu adalah panglima. Itu yang saya lihat. Sorry, saya ngomong belak-belakan aja. Kenapa? Ini semua demi perbaikan. Saya nggak ada masalah sama kepolisian di situ. Tetapi bagaimana polisi bisa bekerja sama dengan advokat apabila tujuannya bukan menegakkan keadilan, tapi cari objekan. Itulah yang banyak terjadi yang dibilang sama Pak Sugeng. Pak Sugeng pun juga waktu itu cewek sempat bicara ya, Pak Neta, yaitu kasus mahkota kan. Kasus mahkota 8 triliun itu nggak beres-beres. Sedangkan yang Josa cepat jalan, sedangkan kasus mahkota sampai hari ini tidak ada dan ada penghilangan alat bukti. Saya laporin ke Propam, tidak diproses juga, tidak berjalan. Jadi jangan dibilang lapor ke Propam, saya udah capek lapor Propam. Tidak ada yang satupun yang ditindaklanjutin kecuali yang 500 ketika viral. Jadi saya melihat, loh kok mesti harus kayak begini? Apa harus diviralin dulu baru bergerak? Padahal saya juga capek viral, saya demo apa itu capek. Tetapi kalau nggak seperti itu, nggak jalan. Ya perbedaan saya sama rekan saya advokat yang Sukisari yang jadi terdakwa minggu depan divonis, dia tanggal 9 April dilaporin polisi terhadap dugaan ujaran fitnah yang dilakukan tanggal 10. Mungkinkah? Tanggal 9 dilaporin, SMS-nya dia tanggal 10 yang jadi masalah. Tapi semua dari kepolisian bisa naik ke kejaksaan, bisa naik ke pengadilan. Ini patut diduga nih, kita tanda tanya di sini. Lucu, ada lawyer belain korban, dia yang malah jadi tersangka, dia yang diproses hukum. Sedangkan yang laporin yang gebuk 15 triliun Indosuria sampai hari ini tidak ditahan. Padahal tersangka alasan kooperatif, sudah saya tahan Pak pasportnya. Akhirnya apa? Karena tidak ada penahanan, jadi kepolisian, kejaksaan tidak perlu buru-buru. Kalau ada penahanan itu ada batas waktu. Ya di kepolisian misalnya 20 plus 40, kalau ancaman di atas 9 tahun plus lagi 30 plus 30, 120 maksimal. Karena tidak ada, apa yang terjadi dari tersangka sampai pelimpahan 2 tahun di situ. Nah, hal seperti inilah yang mesti pengawas itu pun gimana ya? Pengawasnya udah lapor sering ke Propam, tapi nggak ada satupun yang diproses. Termasuk yang terakhir laporan terhadap mahkota tidak diproses. Atasannya sama sekali nggak dicopot. Alat bukti dihilangkan. Tadi kalau dibilang alat bukti dihilangkan, saya punya buktinya. Kenapa? Jadi polisi bilang ini untuk dapetin alat bukti Berdasar 184 dibutuhkan keterangan ahli pidana. Polisi nunjuk ahli pidana Sulaiman, Robin Tan sudah membuat opini tebel di situ dan dia sudah gelar sama polisi, dipanggil seluruh korban di forensik, dibilang ini pidananya ada. Ya, bisa naik ke sidik. Tidak dinaikkan ke sidik sama polisi, apa yang dilakukan? Dibuang itu diganti ahli lain. Nah, hal seperti inilah ya kan, kita mau komplain apa lawyer? Kita bilang, aduh polisinya nggak benar. Mereka balik lagi, kewenangan saya. Ya sudah, mentok saya di situ. Ya jadi akhirnya apa? Karena nggak bisa melakukan proses hukum, ya harus hanya bisa melalui media viral, baru ditindaklanjutin. Itu yang ada kendalanya. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Bang Alvin. Tadi sempat disebutkan, Bang Alvin masih pegang mic dulu Bang. Sempat disebutkan oleh Bang Alvin bahwa intinya ya kritikan ataupun kemudian bersuara yang dilakukan Bang Alvin ini justru karena cinta dengan Polri untuk penegakan hukum ya Bang ya. Betul. Saya ingin mengkonfirmasi Bang, dari elaborasi tadi sebenarnya kan tadi sempat disebutkan juga bahwa bawah sampai atas, nggak tahu atasnya sampai mana. Intinya mafianya itu di mananya sebenarnya Bang? Dan kemudian biasanya yang terjadi itu ketika kemudian yang Anda hadapi itu seperti apa? Untuk pembelajaran kita semua pastinya. Jadi gini ya, contoh kayak kasus investasi bodong. Awal ini kan saya di korban setelah saya berhasil beresin, corporate-nya hire saya. Karena dia lihat kamu pintar, kamu gigih. Nah di situ kebongkar semua juga. Jadi ternyata ada backingan yang jenderal di atas.
Dia bilang, oh saya udah kondisikan. Ketika ada LP masuk ke Polda, ketika ada LP masuk ke Polres, kita bikin yang namanya Satgas, dikumpulin semua jadi satu, nah udah satu itu dimandekin. Jadi kalau dilihat kasus investasi bodong, tidak ada satupun yang jalan. Nggak ada. Ya, Indosuria 15 triliun, 8.000 klien. Mahkota 8 triliun, Narada 6 triliun di situ. Nggak habis lah kalau saya sebutin, di situ udah ratusan triliun dan berapa banyak klien masyarakat yang nangis sampai udah banyak yang meninggal di situ. Itu tidak jalan. Ternyata backingannya itu sampai di atas, sampai jenderal. Saya agak kaget, hah? Jenderal setinggi ini? Iya Pak, katanya. Jadi sudah mereka pegang dan mereka itu ada perkumpulannya di Raffles itu, ya kan, Indosuria itu punya apartemen di sana, mereka meeting. Jadi penggemplang itu pada meeting, mafia itu pada meeting, dan mereka saling tukeran ilmu, pakai modus PKPU, nanti polisinya mana. Itu yang mereka lakukan dari Koperasi Milenium. Milenium hanya saya yang berhasil dorong, itu karena saya dorong di media. Yang lain puluhan laporan polisi di Mabes, itu semua di HP3. Bagaimana pelapor dengan korban hanya beda korban, tindak pidana sama, pasalnya sama, pelakunya sama, bisa yang lain SP3, saya punya jalan. Pertanyaan saya, yang namanya penegakan hukum kan semestinya kalau sama, jalan semua kan? Nah itulah bedanya. Ya kan, jadi disinilah saya lihat, saya agak kaget gitu melihat, loh kok dunia seperti ini, dan saya harus memilih dalam hati saya mau masuk yang lurus, atau saya mau masuk yang kotor di situ. Cuma ketika saya coba mengikuti gaya mereka, nggak bisa, hati saya teriak di situ. Kenapa? Saya melihat di mana ketika kita udah kasih, klien itu udah saya mintain uang untuk kasih mereka berkorban, tapi nggak jalan juga. Akhirnya disitulah saya melihat, ya kan, wah repot kalau kayak begini gitu loh. Jadi nggak bisa seperti itu. Otomatis saya pakai cara yang agak frontal. Ya, ketika saya dilaporin polisi oleh Mahkota, langsung saya demo Polda. Saya datang situ, saya bawain papan bunga, mereka kaget bisa saya masukin ke gedung promoter di situ. Jadi dipikir ucapan syukur atau positif, sampai kadenmanya dicopot hari itu. Iya kan, saya masukin koran, barulah di situ laporan polisi terhadap saya mandek. Iya kan, IPW bicara di situ. Nah, maksud saya, sorry ya, saya punya resource ke media. Berapa banyak masyarakat yang mungkin lebih parah dari saya nggak punya resource. Disitulah kasihan loh kalau kita pikirkan seperti ini. Ya kan, ini kasihan sekali penegakan hukum, dan ini saya bicara bukan hanya investasi bodong Pak. Ya, berapa banyak pelaku-pelaku usaha juga dijadiin TSK, nggak ada SPDP. Datang ke sana nggak diberikan haknya mereka. Nah disinilah saya melihat perlu adanya perbaikan. Kenapa? Karena polisi ini lah yang paling dekat dengan masyarakat. Ya, mereka ini harus kita cintai. Saya mau mereka itu menjadi partner yang terbaik bagi kita, karena sesama aparat penegak hukum di situ. Tetapi harus menyamakan perspektif. Apakah benar undang-undang adalah panglima atau uang adalah panglima? Kalau memang kita milih uang adalah panglima, nggak perlu kita belajar teori hukum. Makanya kenapa ada oknum lawyer nggak punya ijazah, saya udah laporin ke polisi, nggak pernah diproses. Karena kenapa? Dekat sama Irwasda, dekat sama petugas-petugas, ya kan. Nah mereka inilah yang malah jadi buruk, sehingga korupsi ini ada. Saya bilang, dan setiap hari kalau mau saya buktikan gampang, ya kan. Nanti nyamar siapa sama saya, pura-pura kita mau bikin LP, saya berani taruhan. Minta duit apa kagak di situ. Jadi kalau mereka sudah minta, di situ aja mereka yang berseragam aparat penegak hukum sudah menjadi, mohon maaf ya, kriminal. Sudah jadi kriminal. Bagaimana kita menempatkan kriminal untuk menegakkan hukum, pertanyaan saya. Acur lah. Ya kan, tinggal ngelihat siapa yang bayar, kiri atau kanan. Akhirnya seperti itu. Saya sudah dibilang, Pak, Bapak mau ini jadi pidana atau perdata? Kalau Bapak mau jadi perdata, siapin aja data-data dokumen ke kita. Tapi kalau mau jadi pidana, Bapak harus siapin dana.
Terang-terangan. Ini kasus utang piutang, mau jadi pidana, berapa itu 4M? Saya minta 400 juta di depan Pak, kanitnya langsung ngomong, ada rekamannya kita. Saya kaget loh di situ. Di belakang nanti minta lagi. Saya bilang, Pak, Bapak ini aparat penegak hukum loh Pak. Iya kan? Ya seperti itu kata dia. Iya kan? Dia bilangnya nggak ada kalau mau pergi ngusut atau apa uang sendiri. Tinta printer aja kata dia beli sendiri. Saya juga bingung kan. Nah itu yang mereka selalu katakan gitu loh kepada saya ketika saya datang di lapangan. Itu yang terjadi. Makanya kenapa saya bisa sampai teriak di situ. Udah capek saya karena nanganin sekian banyak, nggak ada yang beres, diperkeruh, akhirnya malah makin berantakan di sana. Dan saya lihat belum ada ketegasan dari pimpinan Polri untuk benar-benar memberantas. Kalau memang beliau mau berantas, copot dari yang paling tinggi. Saya udah bilang loh di media, Pak Polisi, Pak Kapolri, siapa mau datang ketemu saya buka itu semua rekaman. Siapa-siapa yang terlibat, berani atau tidak? Kalau nggak berani percuma. Ya dong, kalau nggak berani buat apa saya ngomong? Karena ketika saya ngomong, saya makin dibenci. Saya masuk Polda aja kemarin itu sempat lihat mobil LQ, nggak dikasih masuk, penuh katanya. Suruh jalan, beneran saya nggak bohong. Mobil rekan saya di situ naik Mercy, belakangnya dihancurin di dalam Polda. Lapor nggak diproses. Ya, jadi kalau ngomong intimidasi udah level paling tinggi. Tapi saya pikir saya hidup nggak lama, ya kan? Kita bertanggung jawab sama Tuhan. Tadi yang Pak Mudjakir bilang, bukan sama manusia. Ya toh. Jadi kalau kita mau benar-benar bersih, ayo jangan setengah-setengah. Jangan bilang bersih di mulut, tapi pemberantasannya tebang pilih atau setengah-setengah. Jangan, ya kan? Saya aja dibilang menculik anak, saya dipenjara dulu, 8 bulan saya nggak komplain, saya jalanin. Ya toh keluar saya pikir berarti ini ada peluang nih untuk gimana merubah Indonesia. Kalau Indonesia nggak dirubah, kita akan selalu jadi negara ketiga. Kenapa? Investor takut masuk, penegakan hukumnya tidak ada. Komplain mereka cuma itu doang. Penegakan hukum di Indonesia tuh nggak benar. Ya berapa banyak teman saya bilang, invest beli rumah atau apa di Indo. Nggak antar sertifikat ganda malah gue yang repot, kata dia kan. Disitulah bikin orang takut Pak. Ya, makasih. Baik. Satu lagi Bang Alvin ya. Setelah kemudian bersuara lantang gitu, apakah kemudian Anda melihat ada perbaikan? Jadi seperti yang saya bilang ya Pak ya, kalau perbaikan itu ada yang terlihat itu, kalau yang saya lihat adalah dalam bentuk pencitraan. Kalau realnya belum. Contoh kita buka Babe. Saya lihat setelah, jadi awal itu saya masukin setiap hari. Saya memang sengaja mainin di media, setiap hari saya masukin 30-40 media saya bayar, nggak apa-apa naik di situ. Selama 1 bulan, akhirnya masyarakat lihat, ini LQ berani ngomong, ikutlah mereka ngomong, baru polisi melihat di situ apa yang terjadi sekarang. Kita lihat aja nggak usah jauh-jauh Babe. Itu semua iklannya iklan Polri. Ya, jarang sekali ketika saya masukin sesuatu yang mengkritik Polri, sekarang udah nggak naik. Jadi udah ada filter. Itu yang saya lihat, itu yang terjadi. Ya, jadi mereka melakukan perbaikan benar, tetapi perbaikan itu tidak bermanfaat buat masyarakat. Hanya manfaatnya untuk menaikkan citra Polri. Dan menurut saya yang seperti itu kopong dan semu. Ya, kita harus bahu-membahu. Kita nggak menyalahkan Polri secara keseluruhan, tapi oknumnya ini banyak loh, saya bilang. Sorry ya, oknumnya ini banyak loh. Kalau dibiarkan media itu bebas, saya yakin tiap hari pasti ada berita oknum. Ya, tapi bukan berarti polisi harus sendiri, kita harus bantu. Saya sudah deklarasikan sama teman-teman saya beberapa advokat, kita untuk masuk sebagai advokat yang tidak akan memberikan suap ke polisi. Kita udah bilang, nggak mau buat laporan polisi, tolak aja. Nggak mau jalanin proses, SP3 aja, kita tantangin. Nanti tinggal saya perapit tiap bulan, kuat-kuatan mana. Kan begitu. Ya kan, sampai suatu saat ketemu hakim yang bersih, dibuka lagi. Kalau nggak kayak begitu, kita ngikutin kondisi, Indonesia nggak akan berubah Pak. Sama korupsi percuma. Kita diskusi mau di ILC di mana, kenyataannya tidak akan berubah. Kenapa? Ya tadi dibilang, nggak usah cuma Polantas. Ya kan,
penyidik itu nggak jalan. Kalau saya bilang tuh nggak jalan. Kecuali kita kasih semua sampai ahli pun juga mereka minta di situ. Jadi hal seperti inilah yang benar-benar harus dirubah. Kalau nggak dirubah, bukan hukum adalah panglima, tapi uang adalah panglima. Ya, jadi kalau ada gembar-gembor di sana, misalnya ada petinggi-petinggi, jenderal-jenderal sowan ke petinggi-petinggi mafia di situ, ya kalau saya melihat keadaan kayak begini, saya percaya juga. Karena apa? Jenderal-jenderal itu sudah sowan ke perusahaan-perusahaan investasi bodong. Saya tahu banget. Lihat deh yang nanganin kasus Indosuria. Naik pangkat semua kan? Tapi kan kasusnya kagak jalan loh. Kalau kita ngomong yang dibilangin Pak Mujakir, ya nggak ngerjain mestinya di-cut. Ini kagak, dipromosi. Nah disitulah saya miris. Saya ngomong berdasarkan fakta. Ya, saya kasih tahu kasusnya apa, laporan polisinya juga saya nanganin di situ. Jadi rekaman-rekamannya pun saya ada. Foto jenderal itu ngomong, saya foto, saya naikin itu sempat kemarin di media. Jenderal tersebut kan, akhirnya dipromosi, dipindahin tapi dipromosi juga di situ. Jadi di sini saya miris sih sebenarnya. Jadi orang tuh dipromosi bukan berdasarkan kinerjanya ke masyarakat. Itu yang saya lihat. Dan saya berharap ke depannya bisa baik, Polri. Baik, terima kasih Bang Alvin. Boleh tepuk tangan sebagai penyemangat untuk Bang Alvin yang telah bersuara.